Pertemuan Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Nah, ini lanjutan dari setelah beliau menjabat sebagai penguasa Mesir. Kemudian datanglah orang berduyun-duyun dari kota dan desa pinggiran Mesir, bahkan dari negara-negara yang berhampiran Mesir yang sudah kekurangan bahan makanan bagi rakyatnya. Mereka datang bagi mengharapkan pertolongan Nabi Yusuf untuk memberi kesempatan membeli gandum serta lain-lain bahan makanan yang masih tersedia dalam gudang-gudang pemerintah. Di antara para pendatang yang ingin berbelanja di Mesir terdapat rombongan orang-orang Palestina, termasuk di antara mereka ialah saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri. Ialah penyebab utama bagi penderitaan yang telah dialaminya. Nabi Yusuf segera mengenal mereka, tetapi sebaliknya mereka tidak mengenal akan Nabi Yusuf yang pernah dilemparkan ke dalam telaga. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Yusuf masih hidup, apalagi menjadi orang besar memimpin negara Mesir sebagai wakil raja yang berkuasa mutlak. Atas pertanyaan Nabi Yusuf berkatalah juru cakap rombongan, putra-putra Yakub, "Wahai paduka Tuan, kami adalah putra-putra Yakub yang kesemuanya adalah 12 orang. Yang termuda di antara kami, putra ayah yang bungsu kami tinggalkan di rumah untuk menjaga ayah kami, yang telah lanjut usia dan buta pula. Seorang saudara lain telah lama meninggalkan rumah dan hingga kami tidak mengetahui di mana dia berada. Kami datang kemari atas perintah ayah kami agar memohon pertolongan dan bantuan paduka Tuan yang budiman. Kiranya dapat memberi kesempatan memperkenankan kami membeli gandum dari persediaan pemerintah Tuan, bagi memenuhi keperluan kami yang sangat mendesak sehubungan dengan krisis bahan makanan yang menimpa daerah kami." Berkata Nabi Yusuf menjawab keterangan-keterangan saudaranya itu, "Sesungguhnya kami meragukan identiti kamu dan menyaksikan keteranganmu ini. Kami tidak dapat mengabaikan adanya kemungkinan bahwa kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh-musuh kami untuk mengadakan kekecohan dan kekacauan di negeri kami. Karenanya kami menghendaki memberi bukti yang kuat atas kebenaran kata-katamu atau membawa saksi-saksi yang kami percaya bahwa kamu adalah betul-betul putra-putra Yakub." Paduka Tuan yang bijaksana menyambut juru cakap itu, "Kami adalah orang-orang musafir, gharib di negeri Tuan. Tidak seorang pun di sini mengenal kami atau kami kenal. Maka sukar sekali bagi kami pada masa-masa ini memberi bukti atau membawa saksi. Sebagaimana paduka Tuan serukan, maka kami hanya berpasrah kepada paduka Tuan untuk memberi jalan kepada kami dengan cara bagaimana kami dapat memenuhi seruan paduka itu." "Baiklah," Nabi Yusuf berkata, "kali ini kami memberi kesempatan kepada kamu untuk membeli gandum dari gudang kami secukupnya. Keperluan kamu sekeluarga dengan syarat bahwa kamu harus kembali ke sini secepat mungkin membawa saudara bungsumu yang kamu tinggalkan di rumah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka kami tidak akan melayani keperluan kamu akan gandum untuk masa selanjutnya," berkata abang kepada Yusuf yang tidak mengenalkannya itu. "Paduka Tuan, kami mengira bahwa ayah kami tidak akan mengizinkan kami membawa adik bungsu kami ke sini, karena ia adalah kesayangan ayah kami yang sangat dicintai dan dia adalah penghibur ayah yang menggantikan kedudukan saudara kami Yusuf. Sejak ia keluar dari rumah, menghilangkan tanpa meninggalkan bekas. Akan tetapi bagaimanapun untuk kepentingan kami sekeluarga akan kami usahakan sedapat mungkin memujuk ayah agar mengizinkan kami membawa adik kami Benjamin kemari dalam kesempatan yang akan datang." Sejak awal Nabi Yusuf melihat wajah-wajah saudaranya yang datang memerlukan gandum. Tidak ada niat sedikit pun dalam hatinya hendak mempersukarkan misi mereka sebagai balas dendam atas perbuatan yang mereka telah lakukan terhadap dirinya. Soal jawab yang dilakukan dengan mereka hanya sekedar ingin mengetahui keadaan ayah dan adik bungsunya, Benyamin, yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan, dan hanya sekedar taktik untuk mempertemukan kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya yang sudah lama terpisah. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan pegawai-pegawainya mengisi karung-karung saudaranya dengan gandum dan bahan makanan yang mereka perlu.
Sedang barang-barang emas dan perak yang mereka bawa untuk harga gandum dan bahan makanan itu diisikan kembali ke dalam karung-karung mereka secara diam-diam, tanpa mereka ketahui. Setibanya kembali di Palestina, berceritalah mereka kepada ayahnya Yakub tentang perjalanan mereka dan bagaimana Yusuf menerima mereka yang dipuji sebagai penguasa yang bijaksana, adil, sabar, rendah hati dan sangat ramah tamah. Tanpa sedikit kesukaran pun mereka telah diberikan hajat mereka dari gandum yang diisikan sekali oleh pegawai-pegawai Yusuf ke dalam karung mereka. Disampaikan pula oleh mereka kepada ayahnya bahwa mereka diharuskan oleh Yusuf membawa adik bungsu mereka ke Mesir bila mereka datang lagi untuk membeli gandum dan bahan makanan. Tanpa membawa adik bermaksud, mereka tidak akan dilayani dan diperkenankan membeli gandum yang mereka perlukan. Karenanya mereka dari jauh-jauh mohon agar mereka diperkenankan membawa adik mereka Benyamin bila mereka harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum. Berkata Nabi Yakub serta-merta setelah mendengar cerita putra-putranya, "Tidak sesekali, tidak akan kuberikan izinkan kepadamu untuk membawa Benyamin jauh dariku. Aku tidak akan mempercayakan Benyamin kepadamu setelah apa yang terjadi dengan diri Yusuf. Adikmu, kamu telah berjanji akan menjaganya baik-baik, bahkan sanggup mengorbankan jiwa ragamu untuk keselamatannya. Akan tetapi apa yang telah terjadi adalah sebaliknya. Kamu pulang ke rumah dalam keadaan selamat, sedang adikmu Yusuf kamu lepaskan menjadi mangsa serigala. Cukuplah apa yang telah kualami mengenai diri Yusuf dan janganlah terulang lagi kali ini mengenai diri Benyamin." Ketika karung-karung yang dibawa kembali dari Mesir dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat barang-barang emas dan perak yang telah mereka bayarkan untuk harga gandum yang dibeli. Maka seraya tercengang bercampur gembira, berlari-larilah mereka menyampaikan keheranan mereka kepada ayahnya. Mereka berkata, "Wahai ayah, kami tidak berdusta dalam cerita kami tentang itu. Penguasa Mesir orang baik hati. Lihatlah barang-barang emas dan perak yang telah kami bayarkan untuk gandum yang kami terima. Dipulangkan kembali ke dalam karung-karung kami tanpa kami mengetahui. Jadi apa yang kami bawa ini adalah pemberian percuma dari penguasa Mesir yang sangat murah hati itu." Dengan diperolehnya gandum, bantuan percuma dari putra yang tidak mereka kenali, keluarga Yakub menjadi tenang dan merasa buat beberapa waktu bahwa api di dapur rumah akan tetap menyala. Akan tetapi persediaan yang terbatas itu tidak tertahan lama jika tidak disusul dengan pengisian stok baru selama musim kemarau belum berakhir. Demikianlah maka Nabi Yakub yang melihat persediaan gandum makin hari makin berkurang, sedangkan tanda-tanda krisis makanan belum nampak. Terpaksalah ia mengutus putra-putranya kembali ke Mesir untuk memperoleh bekalan untuk kedua kalinya dari Yusuf, wakil raja negeri itu. Dan karena putra-putra Yakub tidak akan berangkat ke Mesir tanpa Benyamin sesuai janji mereka kepada Yusuf, maka terpaksa pula lah Yakub mengikut sertakan putra bungsunya Benyamin dalam rombongan abang-abangnya. Dengan iringan doa serta nasihat si ayah, berangkatlah kafilah putra-putra Yakub yang terdiri dari 11 orang. Setiba mereka di perbatasan kota, berpisahlah menjadi beberapa kelompok memasuki kota dari arah yang berlainan, sesuai dengan pesan ayah mereka, untuk menghindari timbulnya iri hati penduduk serta prasangka dan tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata musuh. Setibanya di istana kerajaan, mereka diterima oleh adik mereka sendiri Yusuf yang belum mereka kenal kembali, dengan penuh ramah tamah dan dihormati dengan jamuan makan. Bagi mereka disediakan tempat penginapan untuk setiap 2 orang sebuah rumah. Sedang adik bungsu Yusuf, Benyamin, diajak bersamanya menginap di dalam istana. Sewaktu berada berduaan dengan Yusuf, Benyamin mencucurkan air mata seraya berkata kepada abangnya yang belum dikenal kembali, "Andaikan abangku Yusuf masih hidup, niscaya engkau akan menempatkan aku bersamanya di sebuah rumah sendiri, sebagaimana saudara-saudaraku yang lain." Yusuf lalu menghiburkan hati adiknya dengan kata-kata, "Sukakah engkau bila aku menjadi abangmu menggantikan abangmu yang hilang itu?" Benyamin menjawab, "Tentu, namun sayang sekali bahwa engkau tidak dilahirkan oleh ayahku Yakub dan ibuku Rahil." Mendengar kata-kata si adik yang merawankan hati itu, bercucurlah air mata Yusuf. Lalu memeluk adiknya sambil mengaku bahwa dia adalah Yusuf, abangnya yang hilang itu.
Ia menceritakan kepada adiknya penderitaan-penderitaan yang telah dialami sejak ia dicampakkan ke dalam perigi. Diperjualbelikan sebagai hamba sahaya, ditahannya dalam penjara selama bertahun-tahun tanpa dosa. Dan akhirnya berkat rahmat dan karunia Tuhan, diangkatlah ia sebagai wakil raja yang berkuasa mutlak. Yusuf mengakhiri beritanya dengan berpesan kepada adiknya agar merahasiakan apa yang telah ia dengarkan dan jangan sampai diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Alangkah gembiranya Benyamin mendengar cerita abangnya yang selalu dikenangnya sejak ia hilang meninggalkan rumah bersama saudara-saudaranya berkemah beberapa tahun yang lalu. Ia segera memeluk abangnya kembali seraya berkata, "Aku tidak dapat bayangkan betapa gembiranya ayah bila ia mendengar bahwa engkau masih hidup dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, menguasai suatu kerajaan besar, tinggal di dalam istana yang diliputi oleh segala kemewahan dan kemegahan. Sebab sejak engkau menghilang, ayah kami tidak pernah terlihat gembira. Ia selalu diliputi oleh rasa sedih dan duka. Tidak pernah sedikit pun bayanganmu terlepas dari ingatannya. Demikianlah keadaan ayah kami, hai Yusuf, sejak engkau menghilangkan rumah dan menghilang, sampai-sampai menjadi putih matanya karena kesedihan dan tangisnya yang tidak ada hentinya." Kisah pertemuan Yusuf dengan saudaranya dikisahkan dalam Al-Quran pada surah Yusuf ayat 58-69 yang bermaksud, "Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dan tatkala Yusuf menyiapkan bahan makanannya, ia berkata, 'Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Benyamin. Tidaklah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baiknya penerima tamu. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku dan jangan kamu mendekatiku.' Mereka berkata, 'Kami akan memujuk ayah kami untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya.' Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, 'Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahui apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi.' Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub berkata, 'Wahai ayah kami tidak mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami Benyamin pergi bersama kami, supaya kami mendapat sukatan dan sesungguhnya kami akan benar-benar menjaganya.' Berkata Yakub, 'Bagaimana aku mempercayakannya Benyamin kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.' Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, 'Wahai ayah kami, apalagi yang kami inginkan? Ini barang-barang kami dikembalikan kepada kami, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir.' Yakub berkata, 'Aku sesekali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu akan pasti membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh tatkala mereka memberi janji mereka.' Maka Yakub berkata, 'Allah adalah saksi terhadap yang kami ucapkan ini.' Dan Yakub berkata, 'Hai anak-anakku, janganlah kamu masuk bersama-sama dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri.' Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun daripada takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Benyamin ke tempatnya. Yusuf berkata,
Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang mereka telah lakukan.